Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang kepada kita semua, terutama nikmat berupa iman serta Islam, yang mana tentu menjadi kewajiban kita untuk meriayahnya dengan sekian banyak amalia sholih, termasuk menghadiri majelis taklim pada kesempatan sore hari ini. Semoga oleh Allah Ta'ala diilhamkan kepada jiwa kita sifat istiqomah, dimampukan kita untuk dawam di dalam melakukan amal-amal sholih kita. Amin. Salawat senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ayat yang keempat, surah Al-Mu'minun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, menarik bahwa di dalam rukun Islam, kewajiban yang berkaitan dengan mal atau harta ini juga diatur. Kalau yang lain-lain yang empat itu kan berkaitan dengan fisik semua, berkaitan dengan diri manusia. Sementara yang satu ini berkaitan dengan kewajiban terkait harta, yakni mengeluarkan zakatnya. Maka orang-orang yang mau menunaikan zakat dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu telah Allah berikan kepada dia darus sa'adah, yakni surga. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu kita perlu menyelami apa makna dari zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, zakat itu dari kalimat zakat yang maknanya suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang. Jadi ulama mengatakan zakat itu maknanya nama waziyadah, berkembang, bertambah banyak. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, zakat itu juga disebut dengan al-barokah. Jadi zakat itu punya padanan, dia disebut dengan al-barokah. Maka Bapak Ibu sekalian, barokah pun itu juga punya definisi seperti zakat. Maka barokah itu juga nama waziyadah, tumbuh dan berkembang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika seorang menghendaki oleh Allah diberikan keberkahan, maka hendaknya dia melakukan amalia-amalia yang berkaitan dengan tazkiyah, baik tazkiyah nafsiyah, tazkiyatul qalbi, kemudian tazkiyatul amal, tazkiyatul lisan, termasuk juga tazkiyatul mal, membersihkan harta dengan dikeluarkan zakatnya. Maka Bapak Ibu sekalian,
zakat itu senantiasa berkaitan dengan benda. Kita sering mendengar istilah zakat, infak, sedekah. Ada lagi wakaf, karena disingkat dengan istilah ziswaf kan begitu. Tapi yang paling pokok zakat, infak, sedekah. Itu di mana itu perbedaannya? Bapak Ibu sekalian, yang paling kalau zakat itu berkaitan dengan benda secara fikih gitu. Sementara kalau infak juga sama, sifatnya juga berupa benda. Sementara kalau sedekah tidak selalu bentuknya benda atau barang. Karena kata para ulama, kullu khairin sedekah, semua yang baik disebut dengan sedekah. Sementara zakat itu adalah infak yang sifatnya wajib. Setelah fikih, infak yang sifatnya wajib disebut zakat. Sementara infak yang sifatnya anjuran disebutlah dia dengan sedekah. Yang sifatnya anjuran, berarti dia sunnah saja, itu disebut dengan sedekah. Sementara infak yang sifatnya sukarela atau sekedar hati itu namanya nafkah atau infak. Jadi kalau infak bentuknya harus selalu benda atau barang. Karena makna infak itu kalau menurut Ibnu Faris itu adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Dan ini menjadi dalil bahwa ketika seseorang berinfak, apakah sifatnya infak itu wajib, yaitu zakat, termasuk infak yang sifatnya sunnah, yaitu sedekah, maka ketika sudah diberikan, dia tidak boleh diminta kembali. Kalau diminta kembali namanya bukan infak. Karena hakikat dari infak itu adalah hilang atau terputusnya kepemilikan dari si pemberi. Artinya beralih hak kepemilikan dari materi yang disampaikan dari pemberi kepada penerima. Itu infak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika sudah zakat dikeluarkan, yang tidak boleh diminta kembali. Ketika sudah disedekahkan, tidak boleh diminta kembali. Termasuk karena infak itu juga bentuk lainnya, ada yang sifatnya sukarela, misalkan hibah atau hadiah, itu juga tidak boleh diminta kembali. Ada kekhususan berkaitan dengan yang di luar zakat, yaitu pemberian orang tua kepada anak, karena itu boleh diminta kembali. Tapi kalau pemberian anak kepada orang tua, haram hukumnya diminta kembali. Jadi kalau sudah diberikan, prinsipnya tidak boleh kemudian diminta kembali. Tentu yang dimaksud diminta kembali ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma semata-mata meminta barangnya. Termasuk yang dimaksud di sini adalah tentunya apa istilahnya, mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah diberikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau istilahnya orang Jawa itu apa? Diundang-undang. Maka kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan. Apa yang dibatalkan itu pahalanya. Shadaqatikum, sedekahmu. Tentu ini sifatnya yang wajib ataupun yang sunnah sama. Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti.
Nek basa Jawa ini satu kalimat, satu kata pendek sering mudah. Ini memang tantangan ketika seorang membayar zakat atau sedekah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, makna sedekah seperti pelaturan dengan sediwau, bahwa dia satu bermakna al-barokah. Barokah itu maknanya secara bahasa dia bermakna anteng, ajeng atau mantap. Menurut Ibnu Faris, al-barokah itu maknanya al-subut wal-luzum, sabat dan lazim. Sabat itu maknanya kokoh, teguh. Lazim itu maknanya lengkap, memplek. Maka seorang yang mengeluarkan zakat, hakikatnya dia sedang membersihkan satu hartanya, sehingga harta yang dia keluarkan itu insya Allah akan kokoh dalam perhitungan Allah dan akan melekat kepada si pemiliknya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekah, jadi satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu apa? Kaki kambing. Apa nek cara mriki? Apa niku jenenge? Tempong ya, apa sih lah? Sampir lho, kok sampir? Ya kaki berapa atas napa jenenge niku? Tempong. Nah, tempong. Nah, itu kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan terbiasa kalau memiliki sesuatu kan berbagi kepada tetangga. Kalau daging ini cuma sedikit, maka dimasak dengan kuah yang banyak, dibagikan semua tetangga berbahagia. Yang tersisa apa? Tinggal kuahnya saja. Maka Sayyidah Aisyah yang memang pada waktu itu ya masih remaja, itu mengeluh, daging sama mereka ini coba-coba nih karek itu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya apa yang ada pada engkau itulah yang hilang darimu, sementara yang hilang darimu itulah yang tinggal atau melekat padamu. Maksud itu nopo? Yang disedekahkan itulah yang sudah kokoh posisinya di hadapan Allah dan melekat sebagai hak milik besok yang akan kita nikmati di yaumil akhir. Itu maknanya nanti. Sementara yang tertinggal ada pada diri kita, ya sesaat itu saja seolah-olah kita miliki. Kalau sudah dimakan sudah selesai. Besok pagi dibuang, melihat saja kita tidak mau. Itu maknanya Bapak Ibu. Di sisi yang lain saya sampaikan tadi, ketika orang menginginkan mendapatkan kebarokahan, maka dia mesti melakukan aktivitas-aktivitas tazkiyah, pensucian diri. Maka dengan begitu Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi barokah itu fadilah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Bentuknya, ekspresinya itu adalah sifat istiqomah, bahwa seseorang itu akan terus ada di atas jalan Islam apapun kondisinya. Pembuktiannya yang nampak dari amal itu adalah amal-amal yang bersifat tazkiyah, pensucian diri dengan sekian banyak amalia sholih yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah kalau keadaannya seperti itu, Bapak Ibu, ketika orang membayar zakat, ketika orang mengeluarkan sedekah hartanya, dia tidak pernah berharap nanti akan bertambah jumlah fisiknya atau tidak. Meskipun Allah Ta'ala menjanjikan bahwa apa yang dikeluarkan dari harta kita Allah akan ganti dengan yang lebih baik, tapi dia tidak pernah membayangkan di dalam pikirannya bahwa hartanya itu akan berlipat-lipat melimpah ruah. Karena apa? Karena mereka menyadari betul bahwa yang namanya barokah itu tidak mesti berkonotasi kelimpahan hidup dunia, tidak mesti berkonotasi dengan banyaknya harta, lancarnya karir, dan seterusnya. Maka kemarin di Masjid Jami saya sampaikan
ketika kita datang ke acara resepsi pernikahan, kita ucapkan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Jadi barokah itu tidak mesti identik dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan dalam ukuran dunia. Maka Nabi mengajarkan doa barakallahu laka, semoga engkau tetap mendapatkan keberkahan, teguh di dalam Islam meskipun kondisi ekonomimu sedang di atas. Wa baraka alaika, dan kau juga tetap teguh meskipun kondisi ekonomimu sedang sulit. Kira-kira begitu kalau bahasa kita ini. Wa jama'a bainakum fi khair, semoga kalian berdua dihimpunkan oleh Allah senantiasa di dalam kebaikan. Jadi makna pertama adalah tadi zakat bermakna barokah. Maka Bapak Ibu sekalian, sasaran zakat itu hendaknya mempertimbangkan tadi, uruskan barokah, tenangnya iman di dalam hati penerimanya. Maka salah satu di antara sekian asnaf yang 8 itu kan ada yang disebut dengan kelompok yang disebut mu'allaf. Istilah mu'allaf itu kadang-kadang sering salah dipahami. Dipikirnya mu'allaf itu selalu orang yang baru masuk Islam, padahal bahasa Qur'annya bukan mu'allafatul qulubihim, orang yang masih harus dilunakkan hatinya. Jadi kalau orang itu mu'allaf, ya memang secara umum kalau baru masuk Islam disebut mu'allaf, memang sudah kadang disebut begitu. Tapi ketika dia masuk Islamnya berangkat dari proses pencarian yang panjang dengan pemahaman yang mendalam, tentu hakikatnya dia tidak bisa disebut dengan mu'allaf karena sudah mantap di dalam berislamnya. Nah, orang-orang model begini ya tidak perlu diberi zakat, malah sudah kaya raya, kayak di Mesir misalnya, untuk apa diberi zakat? Tapi bisa jadi orang-orang yang memang katakanlah dia Islam keturunan bahkan, tapi kondisi ekonominya memang tidak terlalu bagus, menjadi sasaran zending ataupun misionaris, maka mereka itulah sesungguhnya disebut dengan mu'allaf, orang yang masih harus dilunakkan hatinya, orang yang masih harus diikat hatinya. Mu'allaf kan dari kata Allah bainakum, jadi harus diikat hatinya supaya tidak lepas dari Islam. Maka sasaran zakat itu mesti mempertimbangkan tenangnya iman kepada penerimanya. Termasuk dari sekian itu, kalau kita bicara di dunia internasional, ya ke Palestina salah satunya. Maka bantuan-bantuan yang kesana itu insya Allah sedikit ataupun banyak akan membantu untuk menenangkan keimanan yang ada di dalam hati mereka. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, zakat itu maknanya nama ziyadah, tumbuh berkembang semakin banyak. Karena Allah menjanjikan Bapak Ibu sekalian, wa ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan apa yang kamu berikan min zakatin, dari atau berupa zakat, turiduna wajhallah, di mana kamu memaksudkannya untuk wajah Allah, mendapatkan ridho dari Allah, faulaika humul mudha'ifun, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Jadi tentu yang dilipat gandakan di sini tidak mesti melulu fisiknya, tapi yang pasti balasannya telah di hari akhir. Maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya zakat itu bermakna sholah. Sholah itu lebih baik. Maka kalau orang sedang berkonflik, diislahkan. Islah sholah itu sama, lebih baik. Maka Bapak Ibu sekalian, di surat Saba Allah mengatakan
Wa ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan tentu berikutnya, zakat itu maknanya adalah at-tahur, bersihkan, menyucikan. Karena kita semua paham Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki, meskipun kita sudah demikian berhati-hati di dalam mencarinya, rasa-rasanya tidak mungkin 100% bersih. Bahkan yang tidak korupsi sekalipun itu tidak mungkin bersih 100%. Kadang-kadang ya korupsi waktu sedikit-sedikit kan begitu, termasuk kalau dagang ya ada ibunya sedikit-sedikit kan. Nah maka harta yang seperti itu tetap perlu dibersihkan. Maka bagi orang yang memahami, zakat itu ibaratnya seperti mencuci pakaian. Jadi pakaian yang kita gunakan, kita pakai, lama-lama dia akan jadi kotor karena debu, kerapinya dan macam-macam. Maka ketika kemudian baju itu kotor, maka dia masih dicuci supaya kembali bersih. Zakat itu ibaratnya adalah kayak Solo Jawa itu kumpuman, baju kumpuman. Jadi setelah baju itu direndam air, kasih sabun, dikeluarkan bajunya bersih, kotoran yang tersisa di air itulah sesungguhnya zakat yang kita keluarkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah berpesan kepada keluarganya, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak makan kotoran. Mungkin Nabi pernah mendengar hadis itu maknanya seperti itu. Hakikatnya harta zakat itu adalah dalam tanda petik kotoran. Tentu bagi para muzaki, bukan mustahil. Dia baik bagi mustahil atau orang-orang yang berhak menerimanya. Sementara bagi orang yang memang berkewajiban mengeluarkan, sesungguhnya harta itu adalah kotoran yang menyebabkan berkurang atau bahkan hilang keberkahan harta yang dia miliki. Dan khusus untuk keluarga Nabi, maka keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat, termasuk sedekah. Itu berlaku seterusnya. Itulah kenapa maka nasab beliau dicatat. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, saya Sayyid, Syarif, apapun namanya, tapi lebih karena itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Quran disebutkan di surah Taubah itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim bihi. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka Bapak Ibu, yang membedakan antara zakat dengan sedekah, zakat itu diperkenankan untuk diumumkan secara terbuka. Di masa Nabi SAW, di masa para salafus saleh, tidak pernah terlintas dalam benak orang-orang yang bayar zakat itu perasaan sombong, meskipun mungkin nilai zakatnya fantastis. Jangan bayangkan kalau Abdurrahman bin Auf mengeluarkan zakat saja 2,5% itu, nilainya mungkin sudah belasan miliar hari ini. Ketika beliau itu meninggal, pada sudah sedemikian rupa infak sedekahnya, itu dikisahkan emas, warisannya kan saat itu berupa emas, itu baginya itu dipercayai pakai kapak, saking gede nih emas. Dan itu tahun hubungan cipratan emas itu berkata, itu saking kaya rayanya Abdurrahman bin Auf, maka bisa dibayangkan zakatnya berapa. Dan ketika diumumkan tidak ada terbersit pun perasaan sombong. Kenapa? Karena mereka memang paham betul bahwa zakat itu hakikatnya adalah kotoran yang dikeluarkan dari harta yang mereka miliki. Maka apa yang dibanggakan dari mengeluarkan dalam tanda petik kotoran tadi. Maka Bapak Ibu, pentingnya ta'lim seperti ini.
bahwa ketika kita mengeluarkan zakat berapapun besarnya, insya Allah tidak akan lagi pernah terbersih dalam benak kita untuk menyombongkan diri dari zakat yang kita keluarkan. Maka beda dengan sedekah yang sifatnya sunnah, maka dia mesti dikeluarkan dengan sembunyi-sembunyi. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa zakat itu sedemikian sampai bisa disebutkan oleh Allah sebagai tanda atau ciri orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah? Karena zakat itu sejatinya adalah konsekuensi syahadat. Zakat itu adalah wasilah atau sarana untuk menguji benarnya iman, benar atau tidak syahadatnya. Maka ada kalanya ulama menyebut zakat itu sebagai sedekah wajib. Sementara sedekah dari kata siddiq maknanya benar. Maka orang yang benar imannya, dia buktikan dengan mengeluarkan sedekah. Setidaknya sedekah yang wajib.